بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus memuji dan bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kebaikan-kebaikan kita, dicatatkan sebagai amal kebajikan kita, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan setiap kesalahan, kekhilafan dan dosa-dosa kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan zakat yaitu terkait dengan fi zakati bahimatil an'am, zakat binatang ternak. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan zakat terkait tanam-tanaman, biji-bijian dan buah-buahan. Maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait zakat binatang ternak. Yang dimaksud dengan bahimatul an'am, ya, dalam kitab ini disebutkan yang dimaksud dengan bahimatul an'am dan kambing. Jadi inilah tiga binatang ternak yang terkena kewajiban zakat. Dikategorikan, ya, atau masuk dalam kategori sapi itu adalah al-jamus. Jadi jamus itu kerbau, ya. Ini dikategorikan sama dengan sapi. Wal ghanamu yashmalul ma'iz wad dha'n. Sementara yang dimaksud dengan al-ghanam, kambing, masuk dalam kategori ini al-ma'iz, kambing kacang, ya. Wad dha'n dan domba. Jadi dua-duanya masuk. Ya. Wa summiyat bahimatul an'am, disebut dengan bahimah, ya. Dalam bahasa Arab bahimatul an'am berasal dari kata, ya, ibham wa huwal ikhfa, yang berarti diam, tidak berbicara. Jadi disebut bahimatul an'am, itu maknanya adalah secara bahasa hewan itu memang tidak bisa berbicara, ya, maka disebut dengan bahimatul an'am. Itu secara asal kata yang menunjukkan binatang ternak, disebut bahimatul an'am. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa saja syarat sehingga binatang ternak, unta, sapi, dan kambing ini
wajib dizakatkan. Apa saja syaratnya sehingga binatang ternak ini wajib dizakatkan. Ya. Yang pertama, antablugal an, sapi ada nisabnya dan kambing pun ada nisabnya. Nah, di sini dikatakan wa huwa fil ibli khamsun. Untuk unta nisabnya itu 5 ekor. Jadi kalau kita sudah punya 5 ekor unta atau seseorang memiliki 5 ekor, itu sudah dikategorikan orang yang kaya. Ya, orang yang kaya punya 5 ekor unta. Karena sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Wa fil baqari 30. Adapun sapi atau kerbau nisabnya itu 30 ekor. Jadi kalau ada orang berternak sapi dan sapinya 30 ekor, maka jumlah itu sudah memenuhi persyaratan untuk diwajibkan zakat atas sapi itu. Wa fil ghanami arba'un, dan pada kambing itu 40 ekor. Jadi kalau sudah punya 40 ekor kambing, maka sudah mencapai nisab, ya, yang telah ditetapkan. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fi maduna khamsi dhaudin sadaqah." Kalau unta itu belum mencapai 5 ekor, kalau unta belum mencapai 5 ekor, maka tidak ada zakat. Artinya, kalau dia 5 ekor, maka ada zakatnya. Begitu pula hadis Mu'ad. Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usaddiqu ahlal Yaman. Saya diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan zakat kepada penduduk Yaman. Fa'amarani an akhudha minal baqarah min kulli 30 tabi'a. Maka Rasulullah perintahkan kepadaku untuk mengambil seekor tabi', seekor sapi dari setiap 30 ekor. Jadi kalau 30 ekor, zakatnya itu 1 ekor sapi yang masuk dalam kategori tabi'. Apa itu tabi'? Sebentar kita akan jelaskan. Ya. Karena dalam zakat hewan itu ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama nisabnya, ya, jumlah yang wajib untuk jumlah nisabnya sehingga hewan itu wajib dizakatkan. Kemudian juga ditetapkan jenis yang harus dikeluarkan. Ya, jadi tidak bisa kita mengeluarkan sembarangan. Kita harus mengikuti kriteria hewan yang dipilih dari sekian ekor yang kita miliki, itu yang dikeluarkan. Tidak boleh mengikuti keinginan kita. Ya. Nah, jadi sudah ditentukan. Nah, seperti dalam hadis ini, Rasulullah memerintahkan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an untuk mengeluarkan setiap 30 ekor sapi tabi'. Jadi sapi jenis tabi'. Ya. Apa itu tabi'? Sebentar kita jelaskan pada penjelasan nisab sapi. Wa min kulli arba'ina musinnah. Dan begitu pula pada kambing. Kalau dia sudah mencapai 40 ekor, maka harus dikeluarkan 1 ekor yang musinnah. Ya. Jadi 1 jenis kambing yang sudah mencapai usia yang disebut dengan musinnah. Apa itu musinnah? Sebentar kita jelaskan. Maka ini merupakan syarat, ya, syarat. Jadi syarat yang pertama bahwa hewan tersebut telah mencapai nisab. Berapa nisabnya? Berapa nisabnya? Unta. Ya, hafalkan baik-baik. Unta 5 ekor. Meskipun untuk unta ini kalau di Indonesia ya sekedar pengetahuan saja, sekedar wawasan saja. Ya. Tidak ada yang di Indonesia ini tidak tahu suatu saat
Ustadz, saya punya ternak unta. Nah, itu kita tidak tahu apakah ada atau tidak. Tapi sebagai pengetahuan, nah kita ketahui bahwa nisabnya unta itu 5 ekor. Sapi berapa ekor? 30. Kambing 40 ekor. Ya, jadi kalau orang sudah punya 40 ekor kambing, 30 ekor sapi, dalam pandangan syariat dia sudah dikategorikan orang kaya. Ya, orang kaya. Kemudian yang kedua, wa an yahula 'alal an'ami haulun kamilun inda malikiha wa hiya nisab. Dan jumlah itu bertahan selama 1 tahun. Ya, jadi harus mencapai 1 tahun. Jadi 5 ekor. Ya. Kalau baru mencapai 5 ekor, umpamanya dia punya 4 ekor. Per hari ini betinanya lahir 1, berarti 5. 5 itu sudah apa kalau 5? Sudah nisab. Wajib dikeluarkan? Belum. Nanti 5 ini bertahan sampai 1 tahun. Ya. Nah, jadi itu namanya haul. Ya. Jadi nisab terpenuhi dan mencapai haul. Ya. Jadi kalau ada orang yang punya 40 ekor. Tapi belum 1 tahun, ada 1 yang mati. Wajib zakat tidak? Tidak wajib, karena belum mencapai 1 tahun. Jadi nanti setelah 40 ekor ini mencapai 1 tahun, maka kita katakan ini wajib zakat. Dalilnya apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat pada harta sampai dia mencapai 1 haul, 1 tahun. Yang ketiga, ini persyaratan yang penting khusus terkait binatang ternak. Antakuna sa'imatan. Antakuna sa'imah. Bahwa hewan itu dipelihara dengan cara digembalakan. Sa'imah. Jadi 5 ekor unta, 40 ekor kambing, paling minimal 30 ekor sapi, itu diwajibkan zakat kalau pemeliharaannya itu dengan cara di sa'imah. Dibiarkan untuk makan di padang rumput atau di tempat-tempat terbuka. Ya. Apa itu sa'imah? Sa'imah itu di sini dikatakan wahiyallati tar'al kala al-mubah wa huwa alladhi nabata bi fi'lillahi subhanahu duna an yazra'ahu ahad fil hauli au aksarihi. Jadi memang sengaja dilepaskan hewan tersebut, digembalakan dan mengkonsumsi tanam-tanaman, rumput-rumputan yang ada di atas muka bumi ini yang tidak sengaja ditanam untuk konsumsi hewan. Ya. Selama berapa tahun? Selama fil hauli, dalam masa 1 tahun, atau dalam masa lebih banyak digembalakan dalam masa 1 tahun. 1 tahun itu berapa hari? Kalau hijriyah 300 berapa? 60 ya. 360 bagi 2. Berapa 360 bagi 2? 180.
Jadi minimal 181 hari binatang itu dilepas. Sisanya dikandangkan, tidak ada masalah. Jadi itu syaratnya. Dikatakan dia sa'imah. Jadi dua syaratnya ya. Dua syaratnya terkait dengan sa'imah. Apa makna sa'imah? Pertama, dia digembalakan selama 1 tahun, dilepas, tidak dikandangkan. Ya, dilepas, digembalakan, diternak di luar. Dan yang kedua, binatang itu mengkonsumsi tanam-tanaman, rumput-rumputan yang tumbuh secara alami. Artinya apa? Kalau binatang ternak itu kalau binatang ternak itu dikandangkan, pakannya dibawa ke kandang, wajib zakat tidak? Nggak ada zakatnya. Ya, tidak zakat. Karena bisa jadi biaya untuk mendatangkan pakan ke kandang itu lebih besar dari zakat yang dikeluarkan. Maka kalau dia dikandangkan, itu tidak ada zakatnya. Atau ya dilepas tapi tanam-tanaman, rumput-rumputan yang dikonsumsi oleh hewan itu sengaja ditanam oleh, sehingga itu juga tidak dizakatkan. Kenapa? Karena biaya tanamannya itu saja itu sudah melebihi kadar zakat. Nah, jadi ini catatan penting. Jadi nanti diwajib dizakatkan kalau digembalakan dan binatang ternak itu mengkonsumsi rumput-rumputan, tanam-tanaman di tempat yang terbuka, yang tumbuh secara alami. Ya. Makanya kalau syarat ini mau ditetapkan, sebenarnya untuk sekarang itu sulit kita dapat. Kecuali di daerah-daerah yang, katakanlah di daerah-daerah yang memang terkenal dengan ternak kambing, ya, dan kambingnya memang itu dilepas, ya, di tempat terbuka. Apalagi di perkotaan ini tidak ada lagi mungkin, karena rata-rata hewan ternak itu dikandangkan. Nah ini para jamaah sekalian, dalilnya apa? Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa fi sadaqatil ghanam fi saimatiha idza kanat arba'ina ila mi'ati wa ishrina syah. Dan zakat pada kambing, tapi kambingnya itu kata Rasulullah fi saimatiha, harus digembalakan. Ya. Jadi bukan kambing yang diternakkan di kandang. Ya. Kata Rasulullah katakan fi saimatiha, itu sifat yang melekat. Sifat yang melekat pada hewan yang wajib untuk dizakatkan. Jadi dia harus bersifat saimah, diternakkan dengan cara digembalakan, dilepas, dan mengkonsumsi tanam-tanaman yang tumbuh secara alami. Ya. Dan ini juga disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa fi kulli ibilin saimah. Dan pada setiap unta yang digembalakan, diternakkan di tempat terbuka, nah, baru ada zakatnya. Kalau tidak saimah, maka dia tidak wajib dizakatkan. Ya. Atau 5 bulan digembalakan, tapi 7 bulan di kandang, wajib zakat tidak?
7 bulan dikandangkan, 5 bulan dilepas. Wajib zakat tidak? Tidak wajib. Ya. Karena dia tidak masuk dalam kategori sa'imah. Ya, jadi nanti sa'imah itu kalau lebih banyak dalam setahun itu digembalakan. Ya, setengah tahun lebih, ya, itu digembalakan. Syarat yang keempat, Allah takuna amilah. Hewan yang diternakkan itu tidak dipakai untuk bekerja. Tidak dipakai untuk bekerja. Jadi kalau sapi itu dipakai untuk apa namanya itu? Membajak sawah, ya, atau dipakai untuk jadi apa itu? Menarik dokar, pedati, ya, maka tidak wajib dizakatkan karena dia dipakai untuk bekerja. Ya, nanti zakatnya itu dari hasil sewanya saja. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syarat-syarat sehingga hewan itu wajib dizakatkan. Jadi ada 4 syaratnya. Yang pertama apa? Mencapai nisab. Kemudian yang kedua mencapai haul. Yang ketiga hewan itu harus digembalakan selama 1 tahun atau lebih banyak dalam setahun. Dan yang keempat, hewan itu tidak dipakai untuk bekerja. Ya, bekerja, membajak, membawa barang, ya, atau untuk menarik dokar dan seterusnya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk pada kadar zakatnya. Berapa nisabnya dan berapa kadar. Kita mulai dari unta. Tadi kita katakan berapa nisabnya unta? 5 ekor. Nah, di sini dikatakan wa fil khamsi minal ibil syatun jadza'ah. Kalau orang punya 5 ekor unta, maka zakatnya itu syatun jadza'ah. 1 ekor kambing sejenis jadza'ah, yaitu kambing yang sudah genap berumur 2 tahun. Ini menarik ya, ini menarik. Yang diternakkan apa? Unta. Tapi Rasulullah bilang, kalau sudah 5 ekor unta, zakatnya apa? Zakatnya kambing, bukan unta. Ini spesial untuk unta. Kenapa para jamaah sekalian? Karena dalam konsep zakat dalam Islam, zakat itu tidak boleh menzolimi orang pemilik harta dan tidak boleh juga merugikan fakir miskin. Itu 2 konsep yang dipakai. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu an untuk memungut zakat dari penduduk Yaman, kata Rasulullah, wa iyyaka wa karaima amwalihim. Wahai Mu'ad, jangan engkau ambil zakat berupa harta-harta yang betul-betul karaim, harta yang sangat berharga yang mereka miliki. Jadi kalau kita ambil zakatnya, hewan ternaknya, ambil yang biasa-biasa saja. Jangan induknya. Oh, itu saja itu induknya. Tidak boleh induknya. Atau diambil pejantannya. Oh, itu saja pejantannya. Tidak. Ya. Ambil yang biasa. Ya, sesuai dengan kriteria. Nah, jadi kenapa? Karena kalau diambil induknya,
Ini merugikan siapa? Pemilik harta. Jadi itu konsep yang diperhatikan dalam zakat. Nah, dalam zakat unta ini, orang yang punya 5 ekor unta itu sudah dikategorikan orang kaya. Tapi kalau diambil zakatnya dalam bentuk unta juga, kasihan. Tadinya 5 ekor diambil 1 jadi 4. Iya. Tapi kalau tidak dikeluarkan zakatnya, yang kasihan ini adalah fakir ini sudah kaya tidak keluar zakatnya. Maka dengan keadilan syariat, hikmah syariat, kata syariat mengatakan tidak dikeluarkan dalam bentuk unta, ambil dalam bentuk kambing. Ya, Ustadz, tidak ada kambingnya. Pemilik unta ini tidak ada kambingnya. Jadi bagaimana Mi? Iya, ditakar atau dinilai berapa harga seekor kambing itu. Tapi kambingnya yang sudah genap berusia 2 tahun. Jelas ya? Nah, itu 5. Kemudian, oh maaf, 2 tahun ya jadha'a minad dha'ni au saniya minal ma'iz. Ya, ada 2 pilihan. Maaf, jazaa itu kalau jenis domba, yang genap 1 tahun masuk tahun ke-2, itu kalau jenis domba. Jadi kalau jenis domba itu satu tahun, sudah genap 1 tahun dan masuk tahun ke-2. Kalau jenis kambing kacang itu yang banyak di kita itu namanya kambing kacang. Maiz namanya. Itu harus usianya berapa? 2 tahun dan sudah masuk tahun ke-3. Itu kalau 5 ekor. Wa fil asyri syatan. Kalau sudah genap 10 ekor unta, dia punya 10 ekor unta, berapa zakatnya? 2 ekor kambing. Ya, 2 ekor kambing. Kalau 9 berapa ekor? Tetap 1. Jadi 5 sampai 9 1 ekor. Nanti 10 ekor baru 2. Kemudian wa fil khamsi asyarah 15 ekor berapa? 3 ekor kambing. Wa fil isyrin, kalau sudah sampai 20 ekor 4 ekor kambing. Jelas ya? 4 ekor kambing. Jadi kalau 18 3. Kalau 18 tetap 3. Jadi 5 sampai 9, 10 sampai 14 ya. Itu berapa 10 sampai 14? 2 ekor. 15 sampai 19 3 ekor. 20 sampai 24. 20 sampai 24 itu berapa ekor? 4 ekor. Nanti mencapai 25 ekor, ingat, 25 ekor barulah 1 ekor unta. Jadi mulai diambil unta itu kalau untanya sudah berjumlah 25 ekor. Tidak usah dipikir dalam-dalam ini ya, karena toh nantinya juga tidak akan beternak unta. Bagaimana Ustaz? Ya tidak usah. Ya nanti kalau sudah punya unta baru antum tanya saya nanti, Ustadz ini berapa zakatnya? Ya kalau sekarang jadi wawasan saja, jadi pengetahuan saja. Ya. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan kalau dia mencapai 25 ekor sampai 35. 25 jadi hitungannya sudah berubah ya. Dari 25 sampai 35 itu 1 ekor unta jenis bintu mahat, betina, 1 ekor betina bintu mahat. Apa itu bintu mahat? Bintu mahat itu adalah unta betina yang sudah genap 1 tahun. Ya, jadi sampai tahunnya pun dijelaskan.
1 tahun. Ya, betina unta 1 tahun. Jadi dari berapa tadi? 25 ekor ya. 25 ekor cari yang bintu makhat. Yang unta betina umurnya berapa? 1 tahun. Iya. Disebut bintu makhat itu karena biasanya induknya itu sudah hamil lagi. Maka disebut bintu makhat. Anak betina dari induk betina yang sedang hamil. Ya, makanya disebut bintu makhat. Ya, kemudian kalau sudah tadi 25 sampai 35, 36 sampai 45, 36 sampai 45 ekor itu yang dikeluarkan zakatnya adalah bintu labun. Bintu labun. Apa itu bintu labun? Bintu labun itu adalah unta betina yang telah berumur 2 tahun. Kenapa bintu labun? Karena induknya biasanya sudah melahirkan dan sudah punya anak lagi. Ya, biasanya. Maka disebut bintu labun. Ya, labun itu laban, sudah punya susu lagi. Ya. Nah, itu zakatnya. Dari berapa tadi? 36 sampai 45. Dari 36 sampai 60 ekor. Maaf. Dari 46 sampai 60 ekor itu zakatnya hiqqah. Apa itu hiqqah? Hiqqah itu adalah unta betina yang telah genap 3 tahun. Ya, unta betina yang jadi zakatnya hiqqah. Unta betina yang sudah genap 3 tahun. Ini paling minimal. Kenapa disebut hiqqah? Hiqqah itu karena apa? Sudah apa? Sudah bisa dibuahi oleh pejantan. Nah, namanya hiqqah. Ya, namanya hiqqah. Kalau sudah 3 tahun itu berarti dia sudah bisa hamil. Ya. Kemudian 61 sampai 75 itu jazaah, 1 ekor jazaah. Jazaah itu adalah hewan unta yang sudah genap 4 tahun, masuk tahun ke-5. Kemudian 67 sampai 90 ekor itu binta labun, 2 ekor betina. 2 ekor betina yang genap 2 tahun. Ya. Kemudian ini lanjut saja 91 sampai 120 itu hiqqatan, 2 ekor unta betina yang berusia 3 tahun. Itu antara 91 sampai 120. Nah, lewat dari 120 kaidahnya mengatakan kalau sudah lewat 120 maka kaidahnya mengatakan setiap 40 ekor itu bintu labun. Setiap 40 ekor itu bintu labun dan setiap 50 ekor hiqqah. Bintu labun itu 2 tahun dan setiap 50 kelipatan 50 itu hiqqah. Hiqqah itu tadi yang 3 tahun. Nah, jadi saya mau tanya. Itu kalau lewat 120 ya. Lewat 120 ekor. Jadi kalau 200 ekor 200 ekor untanya, berapa zakatnya? 4 hiqqah atau 5 bintu labun, bisa dua-duanya. Karena 200 ini bisa dibagi 40, bisa dibagi 50. Kalau dibagi 50 4 berarti 4 hiqqah. Kalau dibagi 40 dapat
5 ekor bintu labun. Begitu seterusnya. Jelas ya? Jelas. Nah, ini pengetahuan saja. Nah, sekarang kita pindah ke sapi. Ini yang penting. Sapi hitungannya gampang. Ya. Sapi hitungannya gampang. Tadi di shopnya berapa sapi? Jadi sapi itu dari 30 ekor sampai 39. 30 sampai 39. Zakatnya itu tabi'. Apa itu tabi'? Sapi yang genap berusia 1 tahun. Ini terserah mau jantan atau betina, silahkan. Ya. Kalau tadi di unta itu rata-rata memang yang dizakatkan itu apa? Betina. Kenapa? Karena memang kalau dizakatkan kita harapkan orang miskin yang dapat unta itu dia bisa ternakkan lagi. Masalah jantan itu persoalan mudah. Tinggal dilepas saja. Nanti jantannya datang sendiri. Maka zakatnya itu betina. Ya. Nah, kalau sapi ini terserah. Mau jantan atau mau betina. Jadi setiap 30 sampai 39 1 ekor tabi, yaitu sapi yang berusia 1 tahun. Ya. Kemudian dari 40 ekor sampai 40 ekor sampai tis'in wa khamsin 59. Dari tadi 30 sampai 39. Sekarang dari 40 sampai lompat 59. Berapa? Musinnah. 1 ekor sapi yang telah berusia 2 tahun. Betina. Ya. Kemudian tadi 40 sampai 59. Nah, sekarang dari 60 ekor sampai dengan tis'in wa sittin. 60 sampai 69. 60 sampai 69. Zakatnya berapa? Tabi'an. 2 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Jadi sudah 2 ekor ya. Kalau 60 sampai 69. Nah, setelah itu, setelah hitungan 69, kaidahnya mengatakan setiap 30 ekor itu 1 ekor tabi'. Setiap 30 ekor itu apa? Tabi'. Tabi' itu yang sapi berusia 1 tahun. Dan setiap 40 ekor itu musinnah. Musinnah itu yang genap berusia 2 tahun. Nah, saya mau tanya. Jadi kaidahnya 30 ekor itu tabi, 40 ekor musinnah kalau sudah di atas 69. Ya. Jadi kalau 80 ekor 2 apa? 2 musinnah. 2 ekor sapi yang genap berusia 2 tahun. Kalau 120, dia punya sapi 120. Berapa zakatnya? 3 ekor musinnah atau 4 ekor? 4 ekor tabi'. Ya, 3 ekor yang usia 2 tahun atau 4 ekor yang usia 1 tahun. Nah, ini zakat sapi. Nah, kita pindah para jamaah sekalian. Kadar untuk kambing. Kambing pun ini hitungannya relatif lebih mudah. Berapa di shopnya tadi kambing? 40. Itu 40 sampai 120. 40 sampai 120. Berapa zakatnya 1 ekor kambing? Ya.
1 ekor kambing. Ya. Yang 1 tahun kalau jenis domba, yang 2 tahun kalau jenis kambing kacang. Ya. Nah, kalau 121 sampai 200, jadi 40 sampai 120. Yang kedua 121 sampai 200, itu berapa? 2 ekor kambing. Zakatnya 2 ekor kambing. Jadi kalau 200, 2 ekor kambing. Dari 121 sampai 200. Dari 201 sampai 300 itu 3. Ya. Dan setelahnya tinggal hitung kelipatan 100. Jadi kambing ini gampang. 40 sampai 120 berapa? 1 ekor. 121 sampai 200, 2 ekor. Dari 201 sampai 300, 3 ekor. Dan setelahnya kalau kelipatan 100, setiap kelipatan 100 maka 1 ekor. Jadi kalau 400, 4 ekor. Ya. 450, 4 ekor juga. Ya. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ini para jamaah sekalian, kadar yang wajib untuk dikeluarkan terkait dengan zakat hewan ternak ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang dikeluarkan itu tadi sudah dijelaskan dari hewan itu. Ya, di sini dikatakan fi sifatil wajib. Kriteria yang dikeluarkan dari jenis hewan itu sebagai zakat. Ya. Yang pertama tadi kita sudah jelaskan, tidak boleh diambil yang punya keistimewaan, ya, induk, pejantan, ya, atau yang paling besar, ya. Maka di sini dikatakan, ya, fayajibu 'ala sa'i mura'at as-sinnil wajibah. Yang pertama harus dilihat usianya, usia yang telah ditetapkan oleh syariat. Kemudian, ya, jadi tidak boleh dia mengambil yang lebih kecil usianya, tidak boleh. Jadi ada usia yang sudah dipatok, ya. Dan jangan juga mengambil yang istimewa, yang biasa-biasa saja yang telah memenuhi syarat. Kemudian tidak boleh mengambil yang sakit atau yang cacat, ya, atau yang sudah tua dan kurus, ya, itu juga tidak boleh, ya, karena ini semua akan memudaratkan orang yang fakir, ya. Begitu pula tidak boleh ambil yang paling gemuk, karena itu, ya, jadi seimbang, tidak memudaratkan pemilik hewan dan juga tidak menzalimi fakir miskin, ya. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk memilih hewan yang akan diambil sebagai zakat. Nah, yang terakhir, ini singkat saja karena waktu kita terbatas. Kalau ada yang memelihara hewan ternak secara berserikat, khultah, ya, ada yang punya 20 ekor digabung, diternakkan sama-sama. Apakah ketika dia zakat masing-masing hitung miliknya atau tidak? A punya 20 ekor, B punya 20 ekor. Ketika
Ketika wajib zakat, masing-masing bilang saya punya 20 ekor. Anda 20 ekor, kita masing-masing saja. Atau tidak boleh. Kata para ulama berdasarkan hadis Rasulullah, la yujma'u baina mutafarriqin wa la yufarraqu baina mujtami'in. Tidak boleh dipisahkan ternak yang sudah menyatu, dan begitu pula sebaliknya tidak boleh disatukan ternak yang asalnya terpisah. Khasyatas sadaqah, untuk lari dari kewajiban zakat. Jadi yang sudah dipelihara secara bersama-sama 20 ekor 20 ekor, maka ketika wajib zakat tidak boleh dia katakan ambil itu, kau 20 saya 20. Karena kalau masing-masing 20 wajib zakat tidak? Wajib zakat atau tidak? Maka tidak boleh dipisahkan, karena memang sudah asalnya dipelihara bersama-sama. Dan begitu pula tidak boleh yang tadinya terpisah kemudian untuk lari dari kewajiban zakat itu digabung. Contohnya bagaimana? Contohnya ya, ada 3 orang, ya, masing-masing punya berapa? Masing-masing punya 40 ekor. 3 orang punya 40 ekor, ya, 40 ekor 3 orang. Ini kalasi semua ini. Nah, pada saat datang kewajiban zakat, sudah datang dulu kan namanya amil, ya. Amil sudah melapor, saya akan datang mengambil zakat Anda karena Anda ini sudah punya 40 ekor. Ya, dulu ditahu itu yang punya kambing itu sudah ada datanya semua. Yang punya unta sekian itu ditahu. Jadi setiap tahun amil sudah menghubungi, saya akan datang mengambil zakatnya. Ya. Nah, 3 orang masing-masing punya 40 ekor. Dia bilang, daripada masih 40 ekor kan itu wajibnya berapa? 1 ekor. Daripada tiap kita diambil 1 ekor, kita gabung saja semuanya. 120. 120 itu berapa? Tetap sah 1. Maka tidak boleh digabungkan yang tadinya terpisah untuk lari dari kewajiban zakat. Ini namanya kalasi, ya. Itu namanya, ya. Jadi kalau jadi sama, ya, tidak boleh digabungkan yang terpisah dan tidak boleh dipisahkan yang sudah bergabung kalau tujuannya untuk lari dari kewajiban zakat. Jadi kalau sudah dipelihara secara bersama-sama, zakatnya 1. Kalau masing-masing, zakatnya masing-masing, ya. Tapi kalau sudah digabung, itu dihitung 1 zakat tanpa melihat siapa pemiliknya, ya, tanpa melihat siapa pemiliknya. Nah, ini saya kira para jamaah sekalian, alhamdulillah, berarti sudah selesai pembahasan tentang zakat hewan ternak. Insya Allah pekan yang akan datang kita akan bahas tentang zakat fitri, ya, zakatul fitr atau zakat fitrah, ya. Insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله